Halo semua, perkenalkan nama saya Ahnaf Zaki Kamaludin dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi S1 Bahasa Inggris. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus, mulai dari definisi penyakit, penyebab, tanda, dan gejala serta penata laksanaan diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau bisa disingkat DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia sebagai akibat dari defek sekresi insulin. Pankreas menghasilkan hormon yang berperan menyerap glukosa dan akan diserap oleh sel tubuh, di mana glukosa tersebut akan dikonversi menjadi energi yang dibutuhkan oleh otot dan jaringan untuk berfungsi secara normal. Penyebabnya adalah pankreas tidak mampu mengabsorpsi atau menyerap glukosa dengan baik, dan glukosa akan meningkat di dalam darah atau bisa disebut hiperglikemia, dan dapat merusak jaringan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, diabetes mellitus ini juga mempunyai gejala, antara lain 1. Sering merasa lelah 2. Sering merasa haus 3. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas 4. Sering merasa lapar 5. Luka yang sulit sembuh 6. Pandangan kabur 7. Sering buang air kecil atau beser 8. Sering mengalami infeksi termasuk pada kulit, gusi, dan organ intim. Setelah kita mengetahui tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus ini, kita wajib mengetahui penata laksanaan pasien diabetes mellitus yang dikenal dengan 4 pilar penting. Pilar pertama dalam penata laksanaan diabetes mellitus adalah edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk mendidik pasien agar pasien dapat mengontrol gula darah, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kemampuan merawat diri sendiri. Perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang harus diedukasi kepada penderita. Antara lain, pertama, pemahaman tentang perjalanan penyakit. Kedua, pentingnya pengendalian terhadap penyakit. Ketiga, komplikasi yang timbul beserta resiko-resikonya. Keempat, pentingnya intervensi, obat, dan pemantauan glukosa darah. Kelima, cara mengatasi hipoglikemia. Keenam, perlunya latihan fisik yang teratur. Terakhir adalah cara mempergunakan atau memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pilar kedua dalam penata laksanaan diabetes mellitus adalah perencanaan pola makan. Dengan diet yang seimbang akan mengurangi beban kerja insulin dengan meniadakan pekerjaan insulin untuk mengubah gula menjadi glikogen. Sebelum melakukan diet, kita harus mengetahui prinsip-prinsip diet. Antara lain, pertama, kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan tiap individu. Maksudnya adalah, tiap orang memiliki takaran kalori masing-masing, jadi kita harus menyesuaikannya. Kedua, jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, ada tidaknya stres akut, dan kegiatan jasmani. Yang terakhir dan yang terpenting adalah jumlah kalori yang masuk lebih penting daripada jenis asal kalori. Setelah mengetahui prinsip-prinsip diet, kita juga harus mengetahui pedoman-pedoman diet. Antara lain, 1. Diet rendah lemak 2. Mengurangi konsumsi garam dan gula 3. Perbanyak makan buah dan sayuran hijau. Keempat, pilih makanan kaya biji-bijian. Kelima, hindari minuman bersoda dan beralkohol. Pilar ketiga dalam penata laksanaan diabetes mellitus ini adalah aktivitas fisik. Dengan rutin berolahraga, kita mampu membantu tubuh untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Ketika melakukan gerakan olahraga, otot akan berkontraksi dengan merangsang mekanisme penggunaan glukosa. Mekanisme tersebut akan mendorong sel-sel di dalam tubuh untuk mengambil glukosa dan mengubahnya menjadi energi agar tubuh memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dapat penderita lakukan adalah 1. Senam kaki diabetes 2. Jalan cepat 3. Yoga 4. Latihan angkat beban 5. Bersepeda dan yang keenam adalah berenang. Pilar terakhir atau pilar keempat dalam penata laksanaan diabetes mellitus adalah farmakologis. Terapi farmakologi sendiri diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologis ini dapat berbentuk obat oral dan dapat dalam bentuk suntikan. OHO atau obat hipoglikemia oral dibagi menjadi 5 golongan, antara lain 1. Pemicu sekresi insulin sulfonylurea dan glinit 2. Peningkat sensitivitas terhadap insulin metformin dan thiazolidinedione. Ketiga, penghambat gluconeogenesis. Keempat, penghambat absorpsi glukosa.
Kelima, penghambat glukosidase alfa. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.